kami di sini di acara Payetren Corner, dan yang pasti kita akan masih terus berbincang-bincang dengan Pak Yopan Prihaji ya. Dan sebelum kita berbincang lebih lanjut nih Pak Yopan, karena kemarin juga berhubungan dengan keluarnya izin Imani dari Bank Indonesia, kita akan simak dulu bersama-sama dengan pemirsa yang ada di rumah sebuah video dari Menkominfo. Mari kita saksikan bersama-sama. Saya berharap ya, tapi harus dikembangkan bukan hanya Imani saja, ke arah inklusi ke arah fintech produknya, sehingga dia nyasar kepada inklusi keuangan. Karena inklusi keuangan di Indonesia ini masih relatif rendah. Tahun depan target inklusi keuangan Indonesia 75%. Dari sisi infrastruktur itu sudah lebih 75%. Jadi jaringan palaparingnya, jaringan 4G-nya itu lebih dari 75%. Jadi tinggal bagaimana nanti dorong Payetren itu digunakan oleh masyarakat, khususnya umat Islam, lebih cepat lagi. Karena biar bagaimanapun, yang penting kalau menjadi kan traction. Nah, tractionnya itu insya Allah. Ya. Nah, untuk pemirsa yang ada di rumah dan juga seluruh Payetreners yang ada di manapun berada, pasti udah menyimak bersama-sama ya tadi Pak Yopan ya, video dari Menkominfo Pak Rudiantara. Dan mungkin ada sedikit tanggapan dari Pak Yopan ini. Ya, nih coba teman-teman lihat dari sisi pebisnis ya. Oke. Sisi pebisnis. Pak Rudiantara bicara apa tadi? Industri keuangan. Industri keuangan. Itu udah jelas, itu industri keuangan. Itu kita ngelola duit. Kalau di lain tempat, itu ngelola duit ya dia yang dapat untung. Kalau ini dikelola duit oleh mitra, oleh kita perusahaan dikembalikan kepada mitra. Udah jelas ini kita berbicara di industri keuangan. Duit dikelola oleh kita. Masa nggak ada duitnya? Masa kita nggak ada dapat duit 1 miliar pun di dalam 1 tahun? Rugi lah, betul kan? Betul sekali Pak Yopan. Jadi udah jelas nih Pak Rudiantara sudah menjelaskan bahwa Payetren harus dijadikan industri keuangan, dan kita memang ke arah sana. Bukan hanya sebatas fintech. Bukan hanya sebatas transaksi di dalamnya, tapi industri keuangan. Saya sudah bisa menangkap itu. Makanya saya begitu gregetan ya di teman-teman. Wah, kecewa. Ada beberapa ya, sebagian kecil itu Mas. Karena belum paham. Wah, Pak merasa dirugikan karena belum paham. Ini kita berbicara industri keuangan. Saya harus ngomong dari mana industri keuangan? Coba saya kasih uang, nanti saya buka industrinya. Dan yang pasti dan tadi kan kita juga berbincang-bincang Pak Yopan ada sedikit menyinggung tentang ini harusnya menjadi daya ungkit baru untuk teman-teman Payetreners untuk semakin bersemangat untuk berpromosi gitu ya. Yang tadinya masih ragu-ragu, masih malu-malu, harusnya kan setelah ini semakin yakin dan semakin actionnya semakin goal gitu ya. Dan menurut Pak Yopan sendiri daya ungkit seperti apa itu Pak Yopan daya yang harus begini ya, daya ungkitnya ya, jangan ada iklan. Daya ungkitnya begini, sekarang free. Orang kok kecewa, aduh salah banget ini. Justru nih, Anda dulu waktu promosi seperti apa? Anda dulu waktu promosi transaksi hebat, transaksi hebat, ngerasain nggak dia? Nggak ngerasain. Sekarang kita nggak perlu ngomong. Saya teriak-teriak nggak ya? Sekarang kita tidak perlu ngomong, betul, transaksi karena orang udah pakai ya, kita nggak usah keluar ya. Mau dapat duit enggak dari transaksi itu. Anda tinggal ngomong seperti itu daya ungkit. Itu daya ungkitnya ya. Pak, saya merasa dirugikan. Aduh, enggak beda. Payetren Imani yang free dengan Payetren yang Anda pegang dulu beli lisensinya itu berbeda. Sekarang bisnis kita ada di Payetren 5, Connecting Your Life. Itu bisnis Anda. Bisnis kita dan kelak bisnis kita ada di Payetren Academy. Kalau akan dibuka nanti. Jadi bukan tentang transaksi tok di dalamnya. Pak Hari Prabowo sudah mengingatkan bahwa kita bukan lagi di zona orange, tapi masuk ke zona biru, di atas langit. Unlimited. Itu pernyataan beliau bagus sekali itu ya. Unlimited. Saya tangkap banget itu ya. Pernyataan dari Pak Hari Prabowo nih. Itu daya ungkit. Orang sekarang nggak perlu lagi. Jadi kalau sebelumnya mereka berbicara tentang promosi, Payetren adalah transaksi ini. Sekarang orang-orangnya nggak perlu bla 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 bla. Anda cukup meringkas dengan berbagai macam kalimat. Sudah ada aplikasi Payetren? Belum ada, tinggal diinstal. Ini sudah ada Oren. Sudah tahu ada nilai bisnisnya? Karena orang nggak tahu, orang mah dikasih nilai bisnis mah greget atau ya? Iya, betul sekali. Apalagi kalau kadang-kadang menghasilkan loh ya. Kalau orang dikasih peluang bisnis nggak greget, ya nggak tahu juga ya. Kalau saya mah ada greget gitu ya. Iya, kita pasti bisnis bisa apa? Pasti uang gitu ya ngasilin. Ada bisnisnya? Aha. Ya biasalah.
Yang penting saya bisa jualan pulsa we. Saya tuh kaget gitu ya kalau lihat angka kayak Yang begitu. penting saya gitu bisa ya. jualan listrik we gitu Pak Yopan. Aduh, jualan listrik, Mbak. Aduh, gila. Sama saya dikasih tahu yang jualan pulsa mah nggak ada yang kaya. Iya betul sekali. Saya tuh dulu dealer. Saya punya 34 channel. Tukang jualan pulsa semua. Yang kaya saya cuma 20 juta per bulan. 20 juta Saya per tuh bulan. dealer. Nggak ada yang kaya dengan penjual pulsa. Nggak ada. Yang kaya mah yang nyegik. Ini sangat menarik Beda-beda sekali. lah ya, konteks Iya, beda, betul konteks sekali. beda itu dulu ya. Sekarang nilai bisnis kita ada di network, nah sekarang nilai bisnis kita ada di edukasi, sekarang bisnis kita ada di connecting your life, itu daya ungkit. Itu daya ungkit ungkitnya jelas. ya. Sekarang sudah free, oke? Di dalam sebuah kota sekarang terjadi free, ada 10.000 orang yang sudah mendownload aplikasi Paytrend. Anda mau mencari jejak kemana? Ya, daya ungkit yang kedua, ini IT sudah mengasih sinyal. Kelak di dalam aplikasi Paytrend 5 itu akan ada geotagging. Oh. Ini kayak Google Map. Iya, oke. Jadi kayak Google Map gitu ya. Ya, dari geotagging itu nanti Keren Anda sudah sekali nih. tinggal melihat siapa pengguna aplikasi Paytrend free di sekitar Anda. Itu kelihatan dari jarak berapa tuh? Bisa Radius berapa? ya tergantung ya Jadi pokoknya enak di sekitar ya? Anda.